Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, pada kali ini Bu Guru akan memberikan pembelajaran tentang IPA. Nah, sekarang sebelum itu saya ingin dari kalian salah satu untuk memimpin berdoa bersama. Siapa yang mau? Ayo tunjuk tangan yuk. Cuman memimpin doa. Ya udah, Eva, silakan Eva. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Eva. Nah, selanjutnya kita absensi dulu ya. Oke. Novi, Hadir. Sisi, Hadir. Ardi, Hadir. Eva. Hadir. Oke, baik. Lengkap ya, gak ada yang sakit kan? Sehat semua? Baik, selanjutnya kita akan sebelum memulai, kalian udah bawa bukunya masing-masing? Ardi juga bawa. Nanti minjem ya sama temennya. Jadi kalian baca dulu bukunya itu tentang usaha dan gaya. Sekarang kita akan membahas tentang usaha dan gaya. Oke? Jadi kalian baca dulu selama 8 menit. Bisa dipahami? Oke, dimulai dari sekarang. Selama 8 menit. Baca ya, nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan ke ibu. Udah sampai mana, Novi? Baca ya. Sini.
Udah ada yang sudah? Belum. Oh, ya lanjutkan Novi. Ayo, lanjutkan. Yang sudah dibuka kembali, dipelajari lagi. Yang belum dipahami secara seksama ya. Oke, udah ya? Sudah. Nah, kalian sudah membaca tentang usaha dan gaya. Aku mau tanya, ibu guru mau tanya usaha dulu. Nah, usaha sendiri itu apa sih rumusnya? Gitu. Bentar. Usaha itu apa sih? Kalau kalian secara umum itu usaha apa? Usaha? Bagaimana arti? Oh, bekerja keras. Novi gimana usaha? Gak tahu. Ya weh. Usaha. Ada yang tahu usaha? Kamu tahu? Gak tahu juga. Ya Allah. Itu tadi bacanya gimana? Kenapa? Ya ampun, gak apa-apa. Gini, usaha itu adalah ukuran perpindahan energi yang terjadi ketika suatu benda itu dapat dipindahkan pada jarak yang berbeda atau tertentu. Jadi kalau kita mendorong bangku, tapi bangkunya tidak pindah, apa kita sudah mengeluarkan usaha? Bagus. Kalau ibu ya, lihat ibu. Kalau ibu di sini memindahkan bangku dorong, pindah kan? Itu melakukan Usaha. paham mengenai usaha. Nah, usaha ini dipengaruhi oleh perpindahan dan Ya. gaya. Dan di sini kita akan fokus dulu ke usaha, lalu kita ke energi. Nah, tadi udah baca energi. Energi itu apa? Energi. Manusia itu kalau gak ada energinya, apa yang akan terjadi? Mati. Apa lagi? Kalau gak ada energinya? Oh, lemah. Oh, energi manusia itu berasal dari apa sih, Eva? Makan. Iya. Kalau manusia gak makan apa jadinya? Mati. Iya. Jadi kekurangan energi. Nah, energi. Jadi kalau disimpulkan secara umum, kita bisa lihat pada manusia sendiri. Jika kalau dia ada energi pasti akan lemah. Nah, kita lanjut ke usaha. Tadi usaha rumusnya untuk usaha sendiri lambangnya W sama dengan usaha. Nah, untuk mencari usaha sendiri pasti dipengaruhi oleh perpindahan dan jarak. Jadi perpindahan sendiri itu S. S ini sama dengan jarak. Sedangkan untuk F itu apa? Lambang dari gaya. Oke. Gaya. Selanjutnya kita hapus dulu ya teman-teman ya. Nah, kita hapus dulu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang contoh usaha dan usaha ini di kehidupan sehari-hari. Contoh ya. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Aku ambil Eva dan Ardi. Oke? Eva mendorong bangku. Eva mendorong bangku dengan gaya yang dimunculkan 80 Newton. Dan perpindahan atau jarak dari Eva yang mendorong bangku itu adalah sekitar jaraknya itu sama dengan 10 meter. Ya. Jadi cara menghitung berapa sih usaha yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Eva tersebut, siapa yang tahu bisa memecahkan dengan rumus ini? Rumusnya W sama dengan F kali S. Siapa yang bisa? Di sini jaraknya, di sini gayanya udah diketahui. Ini. Terus jaraknya sudah diketahui. Siapa yang mau menyelesaikan problem ini? Gampang. Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan siapa? Ini rumusnya. Gaya dikali S. Ayo. Siapa yang mau mencoba? Aku tunjuk nih, sebentar lagi ibu guru tunjuk. Ya, ayo, gimana caranya maju? Ayo maju. Tulis aja langsung. Berapa dikali berapa? W sama dengan
berapa kali berapa. Rumusnya dulu ditulis. Langsung aja. Rumusnya ditulis. Nah, berapa satuannya? Berapa? Berapa satuannya? Kenapa? Newton, Joule, J. Ya di sini, J, di sini ya. Nah, wes, tutup. Di sini jatuhnya Joule. Ada teman-teman dan anakku, ya. Di sini sudah Novi memberi penjelasan atau memberi contoh dan menyelesaikan masalah ini. Jadi, untuk mencari usaha, kata ibu tadi, bahwa usaha dapat dicari dengan mengalihkan gaya yang dihasilkan dan jarak yang diperoleh. Jadi, di sini gayanya 80 Newton dikalikan dengan jarak yang diperoleh. Jadi, 80 kali 10 menjadi 80 kali 10 jadi 800. Ini berapa? Ini Joule. 800 Joule. Paham? Paham. Mau satu lagi? Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kita santuy aja, ibu guru ini suka kalian yang paham tapi lihat seperti ini itu paham gitu, walaupun sederhana. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita mencoba mencari gaya usaha lagi, lebih paham ya, lebih kompleks aja. Di sini contohnya Sisi mendorong lemari dengan gaya yang dimunculkan itu berapa ya? 180 Newton Sisi ya. Nah, sama dengan 180 Newton. Ini lebih besar daripada Eva tadi. Nah, dan gaya dan jarak yang diperoleh itu cuma 20 meter. Enggak, 20 cm. Nah, di sini 20 cm. Jadi, untuk mencari usaha yang dihasilkan oleh Sisi sendiri, yaitu memakai rumus ini. Nah, di sini 20 cm diubah dulu ke meter. Centimeter ke meter itu naik berapa? Sentimeter ingat gak? Susunan kayak gini, kilometer, hektometer, dekimeter itu. Sentimeter ke meter itu naik Jadi dibagi 20 dibagi 1000 berapa? 0, 0, berapa? Berapa ya jawab? 0, ayo kita hitung. Apa ibu guru salah? Kalau salah dijawab dong. Dibagi berapa? Ini dibagi 1000 apa 100? Bener nggak? 1000 atau 100? Ini nolnya berapa yang ditulis ibu? 2 apa 3? 3 Tadi sebelum ini 2 berarti 20 dibagi 100 0,2. Jadi F-nya berapa? 180 dikali 0,2 berapa? Ayo, berapa? Ayo hitung. Ayo hitung, siapa yang mau berani maju ke depan? Sisi ya? Hitung. Cara gak tahu kan kali? Kalian di sini coba 180 kali 0,2 dikalikan. Ayo siapa yang berani? Ayo coba saja. Ayo dihitung dulu.
Oke, udah temu jawabannya? Ayo, kita hitung sama-sama. Berapa hasilnya? 2 kali 0. Ya Allah, ini aku ngajar TK sepertinya ini. Ayo, gimana? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kok 0? 180 kali 0,2 berapa? Berapa? 30? 30 berapa? 30. Ini gak ada hitungannya ya? Nanti ibu beri soal ya. 36 Joule. Bagaimana kok bisa dari 36 Joule? 180 kali 0,2. Seperti itu. Ya. Paham nggak? Ini masih koma-koma. Nggak berpangkat, nggak berakar. Gimana kok? Kalau berpangkat sama apa? Mau nyelesainnya. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke, satu lagi. Kita akan memberikan contoh sekarang. Ardi mendorong apa sekarang? Mau apa? Ardi mendorong apa sekarang? Mendorong apa sih? Kursi. Oke, kursi. Nah, di sini anggap Ardi ya. Ini mendorong kursi. Nah, ini anggap kursi ya. Nah, yang gaya yang dimunculkan oleh Ardi itu sebesar mau berapa? Sekarang saya tawarkan. Jangan kecil. Berapa? 200 ya, 80. 280. Sedangkan jarak yang dihasilkan oleh Ardi ini cuma berapa? Berapa meter? Mau sentimeter atau meter? Berapa meter? Berapa? 10 meter toh. Yang dihasilkan adalah 100 meter. Karena gaya yang dimunculkan itu banyak. Selanjutnya kita cari yang ditanyakan di sini U-nya sama dengan berapa sih U-nya atau usahanya. Jadi kita cari dengan rumusnya F kali S. Nah, di sini F-nya udah diketahui 280 Newton dikali jaraknya adalah 100 meter dan sama dengan siapa yang mengalihkan? Gampang Bu, 100 meter sama 280. Satu dulu ya, Eva. Ayo maju Eva. Berapa? Ini cuma 100 meter. Ayo. Dikalikan. Ayo, berapa hasilnya? Itu gampang loh, tinggal nambahin toh. Berapa hasilnya? 200 berapa? Itu nolnya 2028. Oke, gini. Duduk. Ini masih rata-rata nggak tahu perkalian ya. Gampang banget teman-teman. Ataupun anak-anakku. Kita hapus dulu. Di sini dikali 100 meter. Nah, 280 kali 100 meter tinggal tambahin 0,2 menjadi joule. Berapa hasilnya? 2.800. 2.800? Berapa hasilnya? 2 juta. Berapa hasilnya? Nolnya 3. 28.000. Allahumma sholli ala ini ya teman-teman ya. Saya mau buat Novi, maju ke depan Novi. Sekarang Novi yang membuat soal biar teman-temannya yang menebaknya. Terserah Novi, tapi jangan membuat kesulitan ya. Yang sekiranya teman-teman dan kamu paham. Oke, sekarang Novi, di sini Novi. Hadap ke sana.
Ya. Ayo bicara sama teman-teman. Mau contoh siapa? Novi ya, Novi sendiri. Novi mindah apa? Novi mindah mendorong pagar ya, geser ya, pagar. Novi mendorong pagar. Wes, jangan ditulis sebenarnya. Pagar gitu. Pagar. Nah, kekuatan yang atau ya, gaya yang dihasilkan Novi itu berapa? Ayo, berapa? Ya, 233. Oke. Dan jarak berapa sih? Jarak yang akan dihasilkan ketika gayanya seperti itu? Mendorong pagar loh, mendorong pagar. Berapa? Ya, tosapolo. 110. Kata orang modern tosapolo. Berapa? Itu untuk satuannya gaya berapa? 233 Newton. Jaraknya berapa? T. Hitung sekarang sendiri. Berapa usahanya? Ayo, gampang. 3, 2 juga. Di atasnya lah, bukan di situ. Ya Allah. Push. Di sana. 3, 2. Yuk ditambah. 6, 5, 2. Berapa hasilnya? Baca. 25.000. Bagus, duduk. Kita kalau untuk usaha udah paham kan ya? Lanjut ke energi. Energi tadi itu energi ada banyak macam ya teman-teman ya. Ada beberapa macam di buku kalian tadi, atau sudah lupa? Yang kita akan pelajari saat ini tidak tahu? Oke lah, lanjut ya. Energi itu ada beberapa macam. Ada energi potensial, ada energi mekanik, ada energi kinetik, dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang kita akan belajar mengenai energi potensial. Oke, kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ada sebuah pohon rimbun di sini. Ada sebuah pohon rimbun dan di sini ada buahnya. Paham? Paham. Nah, di sini massa dari buah ini sebesar 2 kg, 2 kg. Anggap ya, mangga. Nah, setelah itu ketinggian dari pohon ini berapa? Kira-kira ya, 2 meter lah. 2 meter. Dan buah ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dimunculkan sebesar 9,8 berapa? Iya. Kg. Lanjut. Nah, berapa sih energi potensial yang dihasilkan? Rumus untuk mencari energi potensial sendiri kalian udah baca tadi, yaitu M kali G kali H. H ini tinggi, G ini gaya gravitasi, dan M ini masanya. Jadi tinggal masukkan saja, sama dengan 2 kali 9,8 dikali 2. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya berapa? 2, kali 9,8 dikali 2. Itu hasilnya 110,25 Joule. Gampang nggak? Cuma dikalikan saja. Kalau kalian hafal rumusnya dan paham dengan akan semua prosesnya, pasti kalian tahu. Bisa dipahami?
Oke? Oke, lanjut. Sekarang untuk membuat kalian lebih paham lagi, di sini Ibu akan membuat suatu diskusi kelompok ya. Nah, di sini ada sudah nama-nama ataupun kelompok yang akan saya kasih. Kita akan menjadi dua kelompok. Dua kelompok yang pertama, satu kelompok isinya dua. Jadi untuk kelompok yang pertama, ayo kita angkat dulu tangannya ya, sebentar lagi. Oke, Sisi, angkat tangan. Dengan Novi. Oke, bagus. Eva dengan Ardi. Oke. Nanti kursinya tolong dikondisikan bisa diberhadap-hadapan ya. Kamu sama dia, dia sama ya. Jadi setelah itu kegiatannya di sini Ibu akan mengasihkan beberapa lembar ini. Kalian isi sesuai dengan petunjuk yang udah ada di sini. Nanti Ibu pandu ya. Ibu akan bimbing. Sebelum itu kursinya tolong dikondisikan dulu menjadi berhadap-hadapan. Berdiri dulu semuanya. Kamu menghadap ke sana kursinya. Ya. Angkat. Ayo. Nah, berhadap ke sini. Kamu menghadap ke sana. Oke. Oke, ini. Kamu dekat sama sini. Kamu dekat sini. Sana. Menghadap ke sana. Oke, coba kasih ya lembarannya, tolong dikerjakan. Bolpennya ada? Bolpennya sudah? Gak ada bolpen sama sekali. Oke, buat minjamin. Ini untuk bolpen. Oke, ini gak apa-apa. Lanjut. Jangan lupa ya dikasih namanya, nama kelompok dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan bimbing. Pertama, kalian buka yang halaman pertama. Nama kelompok diisi ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, ini kelompok 2. Dan nama anggotanya, 1 siapa, 2 siapa. Oke, lanjut. Kelas berapa? Kelas 2A. Kelas 8A. Kelas 8A. 8A. Oke. Di situ baca kompetensi dasar terlebih dahulu. Baca dulu. Nanti didiskusikan. Kamu ke sini. Terus sini ya. Sini ya. Itu ada kompetensi dasar. Oke, mau dibacakan tolong Sisi baca. Kompetensi dasar. Baca dengan nyaring. Melakukan diskusi pemecahan masalah serta menganalisis eratnya hubungan usaha dan energi. Lanjut. Menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, dana perubahan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut yang tujuan pembelajaran. Eva, baca Eva. Proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan Penyelesaian penyelesaian masalah peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dan definisi dari usaha dan energi, membedakan konsep usaha dan energi. 3. Memberikan contoh usaha dan energi. 4. Menghitung usaha pada sebuah benda secara kreatif. 5. Memecahkan masalah mengenai usaha dan energi. 6. Mengemukakan pendapat atau opini dalam setiap kelompok. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mempelajari yang pertama di situ. Ayo kita pikirkan, dibuka. Tolong diisi, itu dicentang ya. Yang mana yang termasuk usaha dan yang mana yang bukan usaha. Lanjutkan, silakan. Ini pekerjaannya. Sebentar dulu. Ibu akan jelaskan semuanya di sini. Kalian kerjakan, saya kasih waktu nanti. Selanjutnya ada pertanyaan di bawahnya itu isi ya. Nah, setelah itu ayo kita selesaikan. Buka selanjutnya. Di situ ada penyelesaian. Ditulis diketahui apa, lanjut ke jawaban. Lanjut, ayo kita selesaikan yang kedua. Itu juga sama. Ayo kita selesaikan tentang yang ketiga, itu juga sama. Itu soal-soal mengenai usaha.
Selanjutnya tentang energi. Nah, energi di situ ada problem juga, dipecahkan satu persatu. Apa sih buah itu, kelapa jatuh dari apa itu, semuanya diselesaikan dan disimpulkan. Terakhir ada penyimpulan. Jadi kalian simpulkan dari proses pengerjaan kalian. Dari apa-apa itu di pengusaha apa sih, apa satunya usaha dan lain sebagainya ya, diisi ya. Oke, saya kasih waktu sebanyak 40 menit. Oke, dikerjakan satu persatu. Bagaimana? Ada kesulitan kah? Diterangin aja. Tolong Ardi bantu temannya ya. Ayo, ada kesulitan? Bu, gimana ini waktu itu? Yang mana nanti? Yang nomor berapa? Yang ini. Oh, ini kan ada Doni, ini ada Deni. Jadi kalian cari usahanya. Nah, di sini Doni itu mendorong berat itu kan sebesar 100 Newton gayanya. Dan sejauhnya ini 10 meter. Jadi cari gaya usaha yang dihasilkan tadi kan udah dibahas kan. Berarti rumus yang dimunculkan W kali F sama dengan F kali S. Nah, di sini Deni juga suruh nyari. Jadi kalian nanti ada dua jawaban di sini ya. Ada di punya Doni dan punya Deni. Oke? Ditulis. Paham sudah nanti? Oke. Terus kalau ada yang nggak paham dari kelompok sebelah bisa ditanyakan ya. Jangan ngebut-ngebut, waktunya masih banyak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang mengenai hal itu? Jadi kan itu harus dimaksimalkan ya. Nanti kalian bisa memperoleh banyak hal dari diskusi ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk mencatat hasil diskusinya itu dalam bentuk tabel. Jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru, selesaikan dengan maksimal. Nanti ada presentasi loh, jadi harus maksimal. Bagaimana? Ini kan di internet itu Doni. Jadi di Doni ini gini. Ini Doni dan ini Deni. Ya? Paham? Yang Doni sama Deni sudah. Ini Doni, ini Deni.
Namanya itu Doni sama Dedi ya, bukan jangan nama lain. Ini masih banyak kok waktunya. Ardi gak mau nulis Ardi. Mikirkan ya sambil bicara-bicara. Oke, sambil diskusi, semoga hasilnya maksimal dan tidak mengecewakan ibu ya. Nah, nanti setelah ini selesai, bilang langsung ke ibu, nanti akan dihasilkan diskusi bersama. Dibantu ya temennya, dibantu ya. Ibu nanya lagi, apa ada yang kesulitan? Tidak ada. Ada kesulitan yang kelompok 2? Oke. Jadi kalau tidak ada, berarti paham semua. Kamu pusing? Enggak, jangan pusing ya. Udah nyampe mana? Udah nyampe energi nih. Ini udah nyampe energi. Ayo kelompok 1.
sembari mengisi hal itu, Ibu izin untuk menilai beberapa hal dulu ya. Kita akan diskusi bersama-sama dan mau mempresentasikannya sama-sama. Bagaimana? Apa kalian dari yang sudah selesai? Ayo. Belum. Udah selesai enggak? Belum. Kamu masih capek usaha. Semangat, kelompok 1. Perhatikan baik-baik. Ada kesulitan kelompok 2? Tidak ada. Oke. Ayo bantu. Paham ya? Lanjut, ini udah kesimpulan. Harus semangat. Masih banyak waktunya, tenang, tenang.
udah energi ya. Istirahat tinggal energi. Dan lagi kita diskusi, kalian aku kasih deh waktu diskusi, waktu bertanya. Ada yang kesulitan? Taruh di sini aja, di sini aja apa? Taruh di sini. Lanjut di bawahnya nggak apa-apa. Sini, udah. Ayo, energi terbarukan sama energi terbaru dan tak terbarukan. Nanti kita bahas sama-sama, kita diskusi sama-sama. Dari kelompok harus saling menjawab. Nanti kita akan presentasikan kesimpulannya apa dan hasil dari penelitiannya ataupun diskusinya. Kalau tidak muat, itu dapat ditaruh di situ juga nggak apa-apa. Ya. Yang mana? Yang mana? Yang nomor 1. Sampai sampai di mana? Boleh gak apa-apa, biar jelas aja nanti dibacanya ya. Jelas. Ya, jadi nanti bisa yang nggak muat, itunya bisa ditaruh di bawahnya ininya, yang kesimpulannya ditaruh di sini gak apa-apa. Manfaatkan itu dengan sebaik mungkin ya. Kamu sudah sampai mana? Sampai sini. Ya, lanjut. Sudah nomor 4. Ada yang kesulitan lagi bisa bicarakan ya. Jangan sungkan-sungkan ke ibu, biar kalian juga paham nanti.
seperti kalian kerjakan bahwasanya usaha itu dapat kita ulang lagi, dapat diperoleh dari gaya yang dihasilkan dan juga jarak yang sudah ditempuh. Jika nanti kalian memindahkan kursi tapi tidak pindah-pindah, tetap di tempatnya, itu bukan usaha, tidak menghasilkan usaha apapun. Dan juga usaha ini dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna ya teman-teman, adik-adik, terus anak-anakku, murid-muridku, karena jikalau kalian tidak usaha, belajar, dan giat dan juga berdoa, maka tidak akan kesuksesan itu akan diraih oleh kalian. Jadi semangat belajar, usahanya di fullkan, tidak boleh setengah-setengah. Kelompok 2 hampir selesai. Kita nanti ada diskusi ya teman-teman ya. Jadi cepat diselesaikan, nanti waktunya sudah hampir habis, waktunya sudah tinggal sedikit. Tapi tahu ya, murid-muridku tidak secepat itu selesainya. Ayo dibantu lagi, dibantu. Sudah hampir selesai, nomor 8. Kamu bantuin teman kamu nulis juga gak apa-apa. Sudah? Kelompok 2 sudah ya? Oke, ditutup. Dicek lagi, dicek lagi. Dicek lagi kalau sudah. Nah, ini rumusnya ini. Itu saja. Ini. Tinggal 10 menit lagi ya. Apa? Ya, di sini ditulis di nomor 9. Kan rumusnya. Sebentar. Ini ditulis dan ini dikosongkan. Yang nomor itu ya kesalahan ya, nomor 8 ini tidak ada kan ya? Nomor 9. Ya itu nomor 9. Nomor 8 itu bonus buat kalian. Nomor 8 bonus, ada kesalahan ya. Ini nomor 9. Jadi nomor 8 bonus. Kalau nggak ada nanti kalian bisa langsung tanyakan ke ibu
Udah yang nomor 1 ya udah. Belum. Ayo kalau dia mau ditanyakan kembali juga gak apa-apa. Gimana udah? Udah ya? Tinggal yang nomor 1 belum? Ya kelompok 1 belum ya, kelompok 1 belum. Udah. Ya tulis langsung aja. Nomor 1 sebentar lagi. Udah? Sudah? Sudah yuk. Udah semua? Bagaimana sudah? Oke. Sebelum itu kita lanjut. Oke lanjut, sekarang kita akan membahas atau diskusi bersama-sama sebelum kalian presentasikan kesimpulannya. Ayo kita bahas pertama-tama untuk yang kita nanti bisa difungsikan yang kabel dulu. Nomor 1, Dodi mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 30 cm. Nah di situ persyaratan untuk usaha sendiri itu kan ada gaya sama ada perpindahan. Nah, di situ termasuk usaha atau bukan? Jawab bersama-sama. Ayo orang nyanyi. Jadi usaha, nomor 1 usaha. Betul tidak jawaban kalian? Lanjut. Nomor 2, kelapa bermassa 600 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 3 meter di atas permukaan tanah. Itu termasuk usaha atau tidak punya kalian? Usaha. Apa alasannya? Rofi, silakan dibaca. Apa alasannya? Kenapa? Karena
Kelapa mempunyai 600 massa massa 600 gram serta ketinggian. 3 meter. Jadi kalau jatuh akan menimbulkan Tanah. ya jatuh ke tanah, tapi menimbulkan usaha. Lanjut setelah itu Maimunah nomor 3. Maimunah mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton yang arah tempuhnya dari arah rah daging lalu ke arah sayuran, kemudian Maimunah kembali lagi ke rah daging. Itu termasuk usaha atau tidak? Bukan usaha. Kenapa? Ayo di sisi, kenapa? Karena kembali ke Kerak daging. ya, karena kembali ke tempat semula seperti itu. Lanjut lagi 4. Jadi itu perpindahannya 0 seperti itu. 4. Astrid menginjak piring kaca dengan gaya 10 Newton sehingga mengakibatkan piring kaca pecah. Itu termasuk gak? Bukan. Karena tidak ada perpindahan. Jadi cuma injak jadi pecah, tapi tidak ada perpindahan. Jadi tidak bisa dihitung juga usahanya. Nomor 5. Kayu berbentuk balok dipindahkan dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Itu termasuk usaha atau tidak? Kenapa, Sisi? Karena ada perpindahan Karena ada perpindahan dan gaya. gaya. Gaya yang ditimbulkan berapa? 30 Berapa? 50 Newton. 50. Newton. Dan jarak yang diperoleh 5 meter. 2 meter. 2 meter. Lanjut di bawahnya terdapat titik-titik dan titik-titik pada sebuah usaha. Ada gaya perpindahan. Gaya dan perpindahan. Dan Oke. Selanjutnya yang nomor 2 dibaca Novi. memiliki komponen gaya yang dideteksi dengan relatif. Berapa? Langsung jawabannya. Memiliki komponen gaya yang searah dengan perbandingan benar. Bagaimana punya kalian? Searah juga. Oke. Lanjut. Ini selanjutnya kita akan menempuh dengan presentasi kalian. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu presentasi hasil yang di sini ditulis ya di papan ya. Yang di sini ya. Biar nanti kita diskusikan bareng-bareng juga. Silakan untuk Eva ditulis hasilnya. Kata Bu Ardi. Ayo. Ya, ditulis saja ya. Hasil kalian. Yuk, dijawab, diperhatikan ya. Kalau salah jawabannya bisa di cross check. Perhatikan dulu ya. Nomor ini, Doni mendorong rak dengan gaya yang dimunculkan sebanyak 100 Newton sehingga rak tersebut pindah sejauh 10 meter, sedangkan
Denny mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Doni dan Denny? Kenapa? Sama. Gak sama. Udah saya salah. Oh, dikoreksi ya. Udah, sudah duduk. Yuk, kita bahas satu persatu. Duduk. Di situ punyanya Doni berapa gaya yang dimunculkan? Baca, Doni berapa gaya? 100 Newton. 100 Newton, benar. Dan jarak yang dihasilkan Doni berapa? 10. 100 kali 10? 1000 apa? 1000 Joule. Untuk yang Denny, gaya yang dihasilkan berapa? 400 Newton. Dan untuk jarak yang di 40 meter. 40 meter. Jadi yang dihasilkan 16.000 Joule. 16.000 Joule. Oke. Benar. Lanjut ke nomor 2 ya. Sekarang kelompok 2 silakan bahas yang untuk energi. Yang untuk energi, yang untuk usaha yang terakhir. Ayo disertai yang terakhir ya, yang banyak itu. Ya. Silakan ditulis di sini. Perwakilan. Yuk, silakan tulis. Jangan terus semua. Ayo. Nih. Yuk, ditulis. Di sini, jawaban kamu kan di sini kan? Jadi sampai situ. Ayo. Ayo ditulis.
Yo, dipercepat ayo tulisannya. Aku yang megangin sini. Yuk. Sama dengan 100. Oke, bagus. Lanjut yang selanjutnya. Ini sama ya kayak gini. Min. Jadi gini dua ya. V sama dengan 15. Bagus. So penyelesaiannya. Kayak ini gini kayak genetiknya. Lima belas. Jadi hasilnya berapa? Sama dengan, langsung sama dengan. Oke, taruh. Oke, duduk semuanya, kita bahas satu persatu. Punya kelompok 1 dilihat juga, di punya kelompok 2 kayak gini. Jadi untuk yang pertama ini mencari EP, energi potensial, dan kedua ini mencari EK. Di sini M-nya diketahui 2,5 kg, di sini hanya diketahui 4,5 meter, dan di sini G-nya diketahui 9,8. Jadi tinggal dikalikan semuanya, dikalikan ya, semua dikalikan dan menghasilkan 110,25 Joule. Sama? Sama, bagus. Selanjutnya, yang nomor 2 di sini untuk mencari EK sendiri kan rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Setengah ditulis, M-nya ini di sini kan gram, 3 gram diubah menjadi kilogram dulu. Jadi 3 diubah menjadi kilogram menjadi 3 kali 10 min 2 atau bisa menjadi 0,03 kilogram. Nah, di sini dikalikan. Di sini ada V, rumusnya kan V pangkat 2. Jadi 15 dipangkatkan 2. Nah, untuk lebih simpelnya 3 kali 10 pangkat min 2 ditaruh semuanya. 15 kali 15 125. Nah, dikalikan semuanya menjadi hasilnya ini 3,375 sama. Bagus. Sekarang kita presentasi dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan kesimpulannya. Dipersilakan. Kesimpulannya dipresentasikan. Oh, kelompok 2 aja dulu. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan kesimpulannya, hasil dari kesimpulannya. Ayo, silakan maju berdua. Yuk, presentasikan. Ayo lanjut, baca dulu soalnya. Pengertian usaha adalah Dinyarikan. Pengertian usaha adalah ukuran perpindahan energi yang terjadi ketika suatu benda dipindahkan pada jarak tertentu oleh gaya eksternal, setidaknya sebagian yang diterapkan dalam arah perpindahan. Yuk, dinyarikan ya soalnya ya. Lanjut. Syarat terjadinya usaha. Yuk, apa? A. Terdapat gaya dan perpindahan. B. Memiliki komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Bagus, lanjut. Bagaimana rumus usaha? W sama dengan F kali S. F itu apa? Usaha Sama dengan sama dengan
F itu apa tadi? Gaya. Dikali Jarak. bagus. Nomor 4. Berikan 2 contoh energi terbarukan. Energi matahari, air. Ya. Berikan 2 contoh energi terbarukan. Minyak, bumi, batu bara. Pengertian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda untuk kedudukan atau posisi benda tersebut. Pengertian energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Tuliskan rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2. Iya, bentar dulu jangan duduk. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Iya, Dik. Bentar. Berdiri. Yang mau nanya berdiri. Ayo, siapa yang mau nanya? Ya. Apa yang mau ditanyakan? Energi terbarukan itu apa? Silakan dijawab kelompok 1. Energi terbarukan itu apa? Energi matahari, air. Enggak, pengertiannya di situ. Di situ kan ada energi terbarukan itu apa? Di sebelumnya, bukan kesimpulan. Bukan di kesimpulan. Energi terbarukan. Sini Sumber energi. diingeraskan sisi biar baca di sini. Sumber energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah banyak. Ditanyakan, sudah paham tidak kita? Sudah paham tidak? Oh, bagus. Gak ada lagi pertanyaan? Baik, silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk presentasikan. Untuk yang disimpulkan, yang kesimpulan dibaca. Yang kesimpulan dibacakan. Baca ya. Ayo. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena benda tersebut bergerak. Silakan duduk, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, tidak lagi. Ya, terima kasih. Ya, itu untuk teman-teman, anak-anakku, murid-muridku. Kalian lebih suka dipanggil teman-teman atau siapa? Adik-adikku atau siapa? Adik-adik. Oke, adik-adikku. Ya. Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya, sudah paham tentang energi potensial, sudah paham tentang usaha. Saya apresiasikan sangat penuh untuk kalian. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kalian sudah bisa menyimpulkan dan sudah bisa membuat suatu hal yang baru di dalam diskusi ini. Dan untuk rewardnya buat kalian, hadiahnya, silakan kalian kerjakan di rumah pada LAS-nya, yaitu kalian membuat percobaan atau mengamati suatu percobaan pada setiap kehidupan sehari-hari kalian. Ibu kalian, bapak kalian, apakah ibu kalian itu mendorong meja terus berpindah itu termasuk usaha? Kalian foto jeprek, gitu ya, dilampirkan. Ya, oke, bisa dipahami? Siap. Kalian dikumpulkan dalam bentuk lembaran ya, dan disampul. Paham di paham? Paham. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin? Ayo, silakan Novi. Dipimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita. Yuk. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk diri sendiri.